kelihatan ada 12 anak didik dari 50. Jadi kenapa sepsis ini penting? Nanti kita sering lihat orang meninggal. Oh, kenapa dia sepsis? Apa sih sebenarnya sepsis? Satu, kemudian bagaimana kita mampu menegakkan diagnosa sebagai suatu sepsis. Kemudian kita bisa memahami kenapa itu sepsis bisa terjadi. Karena kita tahu kenapa bisa terjadi, tentu kita tahu apa yang diakibatkan oleh sepsis sehingga endingnya adalah kerusakan target organ. Itu kalau ada kerusakan target organ berhubungan dengan kematian. Kemudian apa yang harus kita lakukan menghadapi pasien sepsis. Ada poin-poin yang sederhana sebenarnya yang bisa kita kerjakan termasuk oleh dokter umum. Jadi kita melihat sepsis ini pertama dari pendahuluan. Sepsis, kapan ini bilang sepsis? Apabila adanya suatu infeksi, di mana infeksi tersebut mengakibatkan gangguan kesetimbangan antara proinflamasi dengan antiinflamasi yang disebabkan oleh gangguan pelepasan dari sitokain yang berlebihan. Jadi sitokain yang dilepaskan sebagai respon inflamasi terganggu kesetimbangannya sehingga dominan adalah proinflamatori. Proinflamatori itu juga akan mengakibatkan kerusakan target organ. Inilah yang mengakibatkan terjadinya infeksi berat yang ditandai dengan kerusakan dari target organ. Sehingga tidaklah heran apabila infeksi yang berat ini tentu mengakibatkan kematian. Dan ini menjadi problem di seluruh dunia. Data pada negara-negara maju setiap tahun diperkirakan ada 19,4 juta kasus dan kematiannya itu sebesar 5,3 juta per tahun. Jadi kalau kita lihat 5,3 juta bagi 19,4 sekitar kematiannya 20%. Sehingga penting sekali kita mengenali tanda gejala infeksi dan penanganan infeksi sejak awal sehingga infeksinya tidak memberat jatuh kepada sepsis. Dan kemudian apabila kita mengenal apakah sudah mengakibatkan kerusakan target organ. Jika telah terjadi kerusakan target organ, maka akan mengakibatkan risiko kematian yang tinggi. Kasus di Adam Malik saja, kita melakukan audit klinis selama 1 tahun. Total kasus sepsis di Adam Malik itu 10,3%, ya dari ribuan kasus per tahun, 10,3%. Dan dia menjadi penyebab kematian tertinggi di rumah sakit tertiary hospital. Bagaimana kita mampu menegakkan suatu diagnosis tentu berdasarkan definisi. Dan definisi ini selalu berubah. Ada 3 periode, itu periode 1, periode kedua, dan periode ketiga. Sehingga disebut dengan sepsis 1, sepsis 2, dan sepsis 3. Pada awalnya disebutkan sepsis apabila ada suatunya infeksi, dan infeksi itu mengakibatkan 2 atau lebih SIRS. Ya, 2 atau lebih SIRS-nya, yaitu misalnya heart rate meningkat, respiratory rate meningkat lebih dari 20, leukosit meningkat di atas 10.200 atau di bawah 4.000, kemudian temperatur meningkat di atas 38,2 atau di bawah 36. Kalau ada 2 tanda tersebut, awalnya disebut dengan sepsis. Nah, pada tahun 2001 ini berubah lagi, lebih kepada adanya gejala dan tanda-tanda yang lebih akurat. Gejala dan tanda-tanda infeksi yang harus lebih jelas. Kemudian pada sepsis, kriteria sepsis 2016 yang ketiga, jelas berbeda. Ini mereka katakan life-threatening organ dysfunction. Jadi memang ada kerusakan target organ. Kerusakan target organ itu dari kepala, misalnya penurunan kesadaran. Kemudian paru, gangguan perfusi oksigen di paru sehingga ditandai dengan
fraksi PO2 dan FO2 yang kurang dari 400. Kemudian terjadi gangguan fungsi hati, di mana terjadi kenaikan bilirubin, terjadi gangguan ginjal, terjadi peningkatan kreatinin, terjadi kerusakan hematopoietic sistem, trombositnya turun dari 150.000, kemudian tekanan darah yang turun. Jadi 6 target organ tersebut terganggu, yang semuanya disebabkan oleh infeksi, bukan disebabkan oleh penyakit lainnya. Misalnya kelainan jantungnya tidak disebabkan oleh CHF. Peningkatan kreatinin tidak disebabkan oleh penyakit dasarnya, misalnya pasien sudah ada memang gangguan gagal ginjal kronik, atau terjadinya penurunan kesadaran tidak disebabkan oleh stroke-nya, tapi memang kita yakin sebagai klinisi bahwa kerusakan target organ tersebut disebabkan oleh infeksi. Nah, infeksi tersebut mengakibatkan adanya dysregulated, gangguan kesetimbangan, gangguan pengaturan antara pro-inflammatory dan inflammatory yang akan mengakibatkan kerusakan target organ. Nanti lebih gampang lagi, kalau awalnya memakai shears, sekarang memakai skor SOFA. Apa itu skor SOFA? Nanti lihat. Apabila skor SOFA-nya lebih dari 2, dan skor SOFA yang meningkat itu disebabkan oleh infeksi, maka pasien berubah diagnosa menjadi sepsis. Inilah yang kita anut sekarang. SOFA skor lebih dari 2 sebagai definisi dari sepsis. Kemudian ada beberapa perubahan lagi dibanding sepsis yang periode pertama, periode kedua. Kalau sepsis periode pertama dan kedua, mereka masih ada diagnosa sepsis, sepsis berat, dan septic shock. Sekarang kita hanya memakai diagnosa sepsis dan sepsis shock. Pada periode pertama disebutkan sepsis berat apabila terjadi kerusakan target organ. Ini kan sudah kita ubah bahwa di periode ketiga tahun 2016, sepsis adalah setiap ada kerusakan target organ yang disebabkan oleh infeksi, maka itu menjadi sepsis. Sehingga otomatis diagnosa severe sepsis tidak ada lagi dalam kriteria sepsis yang terbaru. Yang ada hanyalah sepsis dan septic shock. Kapan kita sebutkan septic shock? Apabila pasien setelah melakukan perfusi cairan, tekanan darah juga tidak mencapai MAP di atas 65, disebut sebagai septic shock. Atau pasien kondisinya baik setelah mendapat vasopresor, disebut dengan septic shock. Jadi itu perubahan-perubahan. Kemudian yang terbaru lagi, pada awalnya di tahun 2016 ada namanya quick SOFA. Quick, secara cepat kita menentukan pasien ini kemungkinan besar sepsis. Misalnya di UGD datang pasien kita lihat ada infeksi. Secara cepat kita menentukan ada penurunan kesadaran nggak dari GCS. Kemudian ada pasien sesak napas nggak? Kemudian apakah tensinya turun di bawah 120? Kalau ada, maka secara cepat kita katakan ini kemungkinan sebagai satu sepsis. Kapan kita bilang ada? Apabila 2 dari tanda 3 tersebut. Ini secara cepat kita katakan, wah ini kemungkinan besar sepsis, sehingga perlu pemeriksaan lanjutan lebih jauh lagi. Akan tetapi, dalam perjalanannya dari 2016 ke 2021, banyak data mengatakan bahwa pengungkapan quick SOFA itu ternyata tidak sensitif dan tidak spesifik. Sehingga quick SOFA sebagai screening untuk menduga suatu pasien sepsis dihilangkan. Jadi langsung saja setiap pasien tidak lagi memakai quick SOFA, tapi langsung kita lihat SOFA score-nya. Apa itu SOFA score? Tadi kita lihat bahwa adanya inflamasi mengakibatkan gangguan kesetimbangan antara pro-inflamasi dan anti-inflamasi yang disebabkan oleh sitokain. Kemudian sitokain tersebut merusak target organ. Kalau kita lihat di sini target organ kepala tentu ditandai dengan penurunan kesadaran. Kalau kita lihat variabel SOFA score di sini adalah central nervous system yang dihitung dengan scale Komagos-Low. Sekali lagi ya, ini skornya 13-14, SOFA skornya 1, 10-12, skornya 2, 3, dan 4. Kemudian target organ yang lain di sini pernapasan. Di sini dihitung berdasarkan PO2 per FO2.
lebih kecil dari 400, lebih kecil dari 300, lebih kecil 200, lebih kecil dari 100. Kemudian target organ yang ketiga adalah jantung. Di sini kita lihat apabila ada tekanan darah yang turun, dihitung dengan MOP lebih kecil dari 70. Kemudian apakah pasien itu memakai obat-obat dopaminergic ataupun epinefrin, ini ada skornya. Kemudian target organ yang berikutnya adalah hati. Hati ditandai dengan peningkatan dari bilirubin. Kemudian ginjal ditandai dengan peningkatan kreatinin. Kemudian target organ yang lain adalah pembuluh darah. Jika pembuluh darah cedera, maka trombosit menempel ke pembuluh darah. Semakin banyak cedera dari pembuluh darah, semakin luas cedera pembuluh darah, maka semakin banyak trombosit yang dipakai ataupun menempel di pembuluh darah yang ditandai dengan kadar trombosit. Kalau ada infeksi yang mengakibatkan trombositnya turun semakin rendah, maka skornya akan bertambah. Jadi pada ada satu pasien ada sos infeksi, langsung kita hitung skornya. Kalau skornya di atas 2, maka pasien jatuh kepada sepsis. Sehingga kita langsung teringat ini mortalitinya tinggi. Pasien perlu mendapat penanganan yang benar. Jadi nomor satu adalah bagaimana kita sebagai seorang dokter mampu menegakkan diagnosa infeksi dulu. Di mana sos infeksinya, kemudian kalau ada infeksi, hitung. Lihat apakah pasiennya sudah jatuh kepada suatu kondisi sepsis, karena artinya penanganan harus agresif, mortalitas lebih tinggi lagi. Kemudian kita lihat, kita juga bisa membantu dengan menggunakan alat-alat ukur diagnostik yang lainnya dengan pemeriksaan laboratorium. Kita sering baca jurnal, di sini ada mereka melihat CRP, tumor necrotic factor alpha, interleukin 6, interleukin 2, dan interleukin 8 dan procalcitonin. Sebenarnya CRP tidak secara khusus untuk menentukan suatu infeksi, inflamasi juga CRP meningkat. Misalnya pada saat luka bakar, pankreatitis dan sebagainya, CRP meningkat. TNF alpha lebih kepada juga inflamasi. Interleukin 2, interleukin 6, interleukin 8 juga sebagai respon inflamasi, belum tentu sebagai respon infeksi. Begitu juga sebenarnya dengan procalcitonin. Tapi marker-marker ini semakin tinggi akan menunjukkan bahwa proses inflamasinya semakin berat. Bukankah tadi konsep awal kita menentukan dulu adanya infeksi? Inflamasi adalah bagian dari infeksi adalah bagian dari inflamasi. Jadi kalau CRP, TNF alpha, interleukin dan procalcitonin meningkat, itu menunjukkan adanya suatu proses inflamasi yang berat. Kalau proses inflamasi disebabkan oleh infeksi, maka ini kemungkinan suatu kondisi infeksi yang berat yang kemungkinan sebagai suatu sepsis. Kemudian apabila kita menggunakan procalcitonin, karena tadi kita lihat sensitivity dan specificity-nya jauh lebih baik, itu juga dengan negatif predictive value dan positif predictive value-nya baik, maka kita menganggap oke, ini ada infeksinya berat. Kemudian kita tangani infeksinya dengan 6 bundle of sepsis, dengan 6 penanganan filler sepsis. Kemudian setelah 48 jam, kita cek ulang procalcitonin. Kalau kadar procalcitoninnya turun di bawah 50%, maka respon terapi yang kita berikan, termasuk di sini adalah pemberian antibiotik, menyatakan itu terapinya sudah baik. Akan tetapi apabila dalam 48 jam kita tidak melihat penurunan dari procalcitonin, itu maksudnya menganggap bahwa pemberian antibiotik ataupun penanganan sepsisnya belum baik. Jadi di sini procalcitonin digunakan untuk menilai evaluasi keberhasilan terapi termasuk pemberian antibiotik. Dan kemudian setelah klinisnya membaik dalam 7 hari, kita bisa melihat ulang lagi. Kalau procalcitonin turun 90% dari nilai awal, berarti proses permasalahan infeksinya sudah selesai. Inflamasinya turun, di mana inflamasinya disebabkan oleh infeksi, dan inflamasinya turun 90%. Itu menyatakan bahwa kita tidak perlu lagi memberikan antibiotik. Di sini bermanfaat untuk menilai keberhasilan terapi antibiotik dan untuk
menjadi warning kepada kita tidak lagi memberikan antibiotik secara berlebihan atau tidak lagi menunggu pertukaran antibiotik sama 7 hari, tapi dalam 48 jam kalau kita menilai bahwa keberhasilan terapi kita tidak baik, ditandai dengan procalcitonin tidak turun 50%, kita bisa langsung men-switch antibiotik atau memikirkan kondisi-kondisi lain yang mengakibatkan terapinya ini kenapa belum respon. Bagaimana kita ketahui bahwa SIRS itu adalah suatu kondisi inflamatori, luka bakar misalnya, termasuk sebagai suatu SIRS. Kemudian juga serangan jantung yang mendadak, pankreatitis juga itu adalah sebagai suatu inflamatori. Akan tetapi apabila terjadi inflamatori yang disebabkan oleh infeksi, SIRS tadi, inflamatori, gangguan inflamatori, tanda-tanda inflamatori yang disebabkan oleh infeksi, infeksi ini disebabkan oleh terutama di sini kok Pak. Jadi terutama di sini adalah mikroorganisme, ya, mikroorganisme bisa bakteri, jamur, parasit, virus. Ya, sekarang virusnya COVID yang sering. Dulu kita tidak menganggap virus ini menjadi poin penting dalam sepsis. Sekarang virus dengan adanya COVID menjadi poin penting, peranan penting dalam terjadi sepsis. Nah, kalau itu terjadi maka disebut sebagai suatu kondisi sepsis. Jadi sepsis adalah suatu SIRS, tadi 2 SIRS atau SOFA-score yang disebabkan oleh suatu infeksi bakteri ataupun jamur ataupun virus, disebut sebagai sepsis. Dan apabila di dalam darahnya dijumpai suatu bakteri, disebut bakteriemia. Jadi tidak selalu sepsis itu bakteriemia. Tapi sering sekali sepsis itu dijumpai bakteri di dalam darah. Tapi terkadang tidak juga dijumpai, sehingga di sini lihat bahwa tidak semuanya bakteriemia itu masuk ke dalam sepsis. Bagaimana penyebab? Penyebab utama adalah kuman gram negatif. Bagaimana kita lihat kuman gram negatif, misalnya di negara-negara bukan tipoid, salmonella tipi, kuman gram negatif. Untuk kemudian gram positif, staphylococcus, streptococcus di luar negeri, di Amerika untuk pneumonia, kuman paling sering adalah kuman gram positif. Di kita, kuman paling sering penyebab adalah kuman gram negatif, kemudian jamur, parasit, dan virus. Di mana sumber infeksinya? Sumber infeksi yang paling sering adalah paru, pneumonia, kemudian urinary tract infection, kemudian intraabdominal infection, dan kemudian yang berikutnya adalah skin and soft tissue infection. Jadi kalau kita mau lihat satu pasien yang berat, infeksi yang berat, cari dulu ada enggak tanda dan gejala pneumonia. Sesak napas, batuk berdahak, kemudian paru, ada infiltrat. Kalau ada, ini kemungkinan suatu pneumonia. Kemudian kita lanjut melihat SOFA-score. Apakah ada tanda-tanda SOFA-score? Kalau ada SOFA-score lebih dari 2, maka ini masuk sebagai suatu kondisi sepsis yang disebabkan oleh pneumonia. Kemudian infeksi yang paling sering lagi adalah urinary tract infection. Jadi pneumonia dan urinary tract infection, ISK, adalah alasan utama yang paling sering pasien mendapatkan antibiotik. Sehingga jangan pula semua dipneumoniakan atau semua di-ISK-kan, UTI. Harus ada tanda dan gejala ISK dulu. Disuri, frekuensi, urgensi, nyeri suprapubik, hematuri, piuria dengan atau tanpa demam. Atau pasien dengan riwayat pemasangan kateter. Kalau ada tanda dan gejala seperti itu, lihat apakah SOFA-score-nya lebih sama dengan 2. Kalau lebih sama dengan 2, maka pasiennya disebut dengan sepsis yang disebabkan oleh urinary tract infection. Sehingga penanganannya adalah kuman apa yang paling sering didapat di urinary tract infection? Kumannya adalah E. coli, Klebsiella pneumonia. Kuman apa yang paling sering terdapat di respiratory infection atau pneumonia? Kumannya adalah E. coli, Klebsiella pneumonia yang ISBL, Pseudomonas, misalnya. Kemudian Acinetobacter baumannii. Kita harus bisa memikirkan dari adanya infeksi, sumber infeksi, kita memperkirakan kuman apa yang menjadi penyebabnya, nanti berhubungan dengan pemberian antibiotik empirikal. Kalau kita lihat patogenesisnya, adanya suatu infeksi, adanya suatu kuman
baik itu bakteri atau virus atau jamur yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh tentu melepaskan sitokain proinflamasi yang tujuannya adalah untuk mengeradikasi kuman. Akan tetapi kumannya tidak selesai, tidak hilang, maka sitokain semakin banyak dilepaskan. Adanya kelebihan sitokain yang semakin banyak, dia akan mengakibatkan satu, kerusakan endotel, cedera dari endotel. Cedera endotel akan mengakibatkan UDM yang mengakibatkan distribusi aliran darah berkurang, terutama ke target organ tadi, paru, jantung, hati, ginjal, pembuluh darah, dan otak. Kemudian adanya sel-sel inflamatori tadi, sitokain akan mengakibatkan kerusakan pembuluh darah. Terjadi pelajeng, terjadi trombosis, terjadi vasokonstriksi, terjadi hipotensi. Keempat faktor ini, potensi, sumbatan pada pembuluh darah, vasokonstriksi, dan UDEM di dalam pembuluh darah akan mengakibatkan perfusi ke target organ berkurang, aliran darah berkurang, iskemia yang akan mengakibatkan kematian sel, yang akan mengakibatkan disfungsi organ. Sesuai dengan kriteria sepsis berdasarkan SOFA-score, sesuai dengan SSC 2016, sepsis adalah organ dysfunction. Pelajeng hipotensi yang disebabkan oleh mediator-mediator inflamasi. Ini yang sering disebut dengan badai sitokain itu. Sitokainnya berlebihan mengakibatkan hal-hal seperti ini. Nah, apabila kita sudah tahu ada infeksi, ada inflamasi, kemudian kita tahu bahwa infeksi yang berat prosesnya melalui gangguan sitokain yang mengakibatkan disregulasi dari sistem imun yang akan mengakibatkan kerusakan target organ sehingga pasien disebut dengan suatu kondisi sepsis. Apa yang harus kita kerjakan? Karena kita tahu bahwa sepsis adalah suatu penyakit yang tingkat mortalitasnya di negara maju 20%. Kita lihat data yang kita audit di Adamale, tingkat kematian sepsis 76%. Jadi dari 100 pasien sepsis 76 meninggal, sehingga kita perlu satu, pada saat pasien infeksi langsung atasi infeksinya supaya jangan jatuh ke dalam sepsis. Kedua, pada saat pasien sepsis harus cepat dikenali tanda-tanda sepsis sehingga kita bisa berupaya untuk melakukan penatalaksanaan sepsis seperti ini. Ada 6, satu pengukuran laktat, kedua resusitasi cairan, 3 kultur darah, 4 pemberian antibiotik, 5 norepinefrin. Tadi kalau kita lihat norepinefrin tadi kasusnya ada vasodilatasi, dia untuk vasokonstriksi akan memperbaiki perfusi ke target organ. 6 pengukuran laktat. Apa maksudnya? Kita lihat pada slide 1 di bawah ini tentang manfaat dari penanganan sepsis. Laktat sebagaimana kita ketahui dihasilkan oleh peristiwa anaerob. Kalau anaerob sering disebabkan oleh damage dari sel, injury dari sel, iskemia dari sel. Jadi kalau kita tahu adanya infeksi, kita ukur laktat, laktatnya tinggi, misalnya di atas 2,1. Itu menunjukkan bahwa telah terjadi iskemia yang berat secara sistemik yang disebabkan oleh infeksi tadi. Maka ini akan mengakibatkan cell death. Ini akan mengakibatkan kerusakan target organ. Jadi ini adalah marker untuk menunjukkan adanya severity ditandai dengan adanya damage cell. Jadi pengukuran laktat pada saat awal untuk menunjukkan bahwa perfusinya jelek. Kemudian setelah itu nanti kita perlu melakukan tindakan. Apa upaya kita untuk memperbaiki perfusi ke target organ? Tentu kita berikan cairan. Sebagaimana kita ketahui tadi pada slide. Adanya pelajeng, adanya vasokonstriksi, ada UDEM, ini membuat perfusi ke target organ menjadi terganggu. Akan mengakibatkan iskemia, mati sel, keluar laktat. Nah, apa upaya kita untuk memperbaiki iskemia, untuk mencegah kematian sel dan organ dysfunction? Tentu dengan memperbaiki perfusi. Apa yang bisa kita upayakan adalah memberikan cairan ke dalam intravaskular. Kalau perbaikan cairan ke dalam intravaskular akan memperbaiki perfusi ke target organ, akan mengurangi iskemia, dan akan mengurangi kematian, dan akan diharapkan memperbaiki perfusi target organ lagi. Organ dysfunction menjadi semakin baik.
Restitusi cairan, bagaimana cara mengerjakannya, terutama pada yang sudah shock. Kita lihat, kita berikan cairan 30 cc per kilogram berat badan secara IV. Ada yang diberikan habis dalam 3 jam. Ini tujuannya, kita sudah melihat ada pasien infeksi, ada kerusakan target organ. Oke, saya mau memperbaiki perfusi ke target organ. Saya memberikan cairan dulu. Lihat, evaluasi 30 cc per kilogram berat badan. Dan ini, rekomendasi ini dibandingkan dengan rekomendasi 2016 sekarang lebih kuat. Tapi kita lihat bahwa banyak penelitian-penelitian yang masih pro kontra. Ada yang bilang bermanfaat, ada yang bilang tidak. Tetapi guidelines ini mengumpulkan dari seluruh penelitian-penelitian atau kasus yang randomized control trial, mereka menunjukkan bahwa pemberian cairan 30 cc per kilogram berat badan dalam 3 jam pertama ini memberikan hasil yang lebih baik secara keseluruhan dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Itulah alasan kenapa muncul guideline tersebut, panduan. Bisa saja tidak berhasil, bisa saja karena ini adalah panduan dari rata-rata keberhasilan pemberian cairan pada kasus sepsis dengan 30 cc per kilogram berat badan. Akan tetapi pada saat kita memberikan cairan, hati-hati juga, takut pasiennya overload. Kalau pasien kita berikan cairan, pasien makin sesak, hati-hati, stop cairan, mungkin overload, jantungnya mungkin tidak kuat memompa lagi. Tapi kalau kita kasih cairan, kita lihat perfusi semakin baik. Apa tandanya? Pulsasi semakin kuat, sesaknya semakin berkurang, tensi membaik. Ini menunjukkan tanda-tanda suatu perbaikan dari pemberian cairan yang kita berikan, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki perfusi. Jadi kita harus memperhatikan juga apakah cairan yang kita berikan berlebihan atau tidak, baik atau tidak. Jadi dievaluasi. Jangan serta-merta 30 cc langsung berikan 30 cc per kilogram berat badan. Karena bisa kita menghadapi sepsis pada pasien gagal ginjal, sepsis pada pasien gagal jantung. Sehingga pemberian cairan perfusi ini harus dipantau dengan baik. Setelah itu kita mau memberikan antibiotik atau anti jamur atau antivirus, tergantung penyebab dari infeksi tersebut. Kalau kita tidak melakukan pemeriksaan kultur, tentu kita tidak tahu antibiotik apa yang tepat. Misalnya kalau infeksi bakteri, ada paling sering 90% adalah bakteri. Antibiotik apa yang tepat untuk membunuh kuman tersebut. Kalau kita kasih antibiotik dulu, baru kita lakukan kultur, nanti kulturnya bisa menjadi negatif. Atau antibiotik yang kita kasih nanti pada saat kultur hasilnya sudah resisten. Padahal itu disebabkan oleh kesalahan prosedur di mana diberikan antibiotik dulu, baru dikultur. Kultur diambil dari mana? Kultur diambil dulu dari darah. Kalau kita lihat tadi, karena sebagian dari sepsis adalah bakteremia. Kalau kita menumbuhkan kuman di dalam darah, darah kan itu normalnya adalah steril. Maka itu jelas sebagai suatu bakteremia. Dan mungkin itu menjadi penyebab sepsisnya. Jadi kita ambil kultur darah dan juga kultur pada tempat dugaan infeksi. Kenapa? Kalau kita terlambat melakukan pemberian antibiotik atau antibiotik yang kita berikan tidak tepat, maka kematiannya meningkat. Nah, kultur seharusnya diambil 10 cc dari sebelah kiri, 10 cc dari tangan sebelah kanan, kemudian diperiksa juga aerob dan anaerob. Kualitas mikrobiologi juga menentukan kemampuan untuk mendeteksi dari hasil kultur darah tersebut. Kalau kemampuan mikrobiologi, cara pengambilan, cara pengolahan, penyimpanan data tidak baik, maka nanti sering sekali hasilnya menjadi negatif. Padahal sebenarnya ada bakteri di dalam darah, tapi jumlah sampel darah yang diambil terlalu sedikit. Sampel darah tidak dipertahankan dengan cara pengambilan yang benar, sehingga terjadi nanti malah kita dapat kontaminasi, kita dapat flora normal di kulit dari hasil kultur darah. Padahal itu adalah kontaminan. Jadi peranan mikrobiologi di sini dalam mengambil kultur, menginterpretasikan juga harus diperhatikan dengan baik. Kita harus melihat apakah hasil kultur itu adalah suatu kuman yang patogen atau sebagai suatu kuman yang kontaminan,
atau suatu kuman yang memang keluaran normalnya di situ, jadi tidak bisa diapa-apain misalnya. Tapi kalau kultur darah harus steril. Kita tinggal hanya melihat apakah itu patogen atau kontaminan. Kultur darah problemnya adalah kultur darah itu keluar 7 hari kemudian. Jadi sebelum keluar kultur darah, antibiotik apa yang mau kita berikan? Baru balik tadi, pola pikir yang tadi. Infeksinya di mana? Infeksi di paru. Kuman apa yang paling sering menjadi infeksi di paru? E. coli, pneumonia, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii misalnya. Kemudian Staphylococcus di bawah. Nah, sehingga kita mau mengeradikasi source infeksi. Kalau kita mengeradikasi source infeksi dengan antibiotik yang tepat misalnya, maka akan mengurangi sitokain proinflamasi akan berkurang. Kalau sitokain proinflamasi berkurang, diharapkan nanti kembali lagi kesetimbangan antara proinflamatori dengan antiinflamatori yang mengakibatkan tidak lagi terjadi desregulasi. Sehingga keadaan menjadi baik, sitokainnya berkurang, cairan diberikan, dan pasien akan sembuh. Akan tetapi kalau antibiotik yang kita berikan tidak tepat, maka sitokain terus makin banyak. Sitokainnya semakin banyak, cedera jaringan semakin banyak. Cedera jaringan semakin banyak, iskemia dan kematian sel semakin cepat, maka terjadilah kematian. Padahal antibiotik mau diberikan kalau menunggu hasil kultur 7 hari, sehingga kita harus mempunyai pola lokal kuman di tempat kita masing-masing. Misalnya, di rumah sakit saya, di rumah sakit A, kuman apa yang paling sering dijumpai pada kasus pneumonia? Kumannya adalah A, B, C, D. Antibiotik apa yang paling sensitif untuk membunuh kuman tersebut yang sumber infeksi di paru? Muncullah antibiotik meropenem, misalnya amikacin dan sebagainya. Tidak lagi mempan terhadap ceftriaxone, cipro. Oke, berarti pada saat pasien sepsis, saya menggunakan pola kuman lokal di rumah sakit saya. Antibiotiknya adalah meropenem sambil menunggu hasil kultur darah dan kultur source infeksi yang sudah saya ambil sebelum saya memberikan antibiotik. Akan tetapi kalau kita membaca guidelines atau menggunakan guidelines, American guidelines, IRSA guidelines, Infectious Disease Society of America, atau CDC guidelines, WHO guidelines terhadap pneumonia misalnya, itu akan sangat berbeda. Karena pola kuman dan kepekaan di masing-masing daerah berbeda, apalagi bermasing-masing negara. Karena itu dipengaruhi oleh pola kebiasaan pemberian antibiotik daripada klinisi dan petugas-petugas kesehatan. Bukankah kita di sini semua orang dapat memberikan antibiotik? Pasien memberi antibiotik bebas, apotek dijual bebas di antibiotik dijual bebas di apotek, perawat meresepkan antibiotik semua sehingga terjadi kekacauan. Dan data dari Asia Pasifik menunjukkan bahwa Asia Pasifik merupakan daerah di dunia WHO yang paling tinggi angka resistensinya. Resistensi antibiotik kebalnya sudah paling tinggi. Dan dibandingkan dengan data Asia Pasifik, data Indonesia lebih tinggi lagi. Jadi problem pemberian antibiotik menjadi problem yang sangat berat karena tingginya resistensi antibiotik. Karena kumannya ada beberapa, kita nggak tahu gram positif atau negatif, kadang-kadang diberikan antibiotik kombinasi sesuai dengan hitungan-hitungan ya. Ada hitungan-hitungan lagi apa ini itu SBL, apa MRSA, apa sebagainya. Tapi sebagai umum dulu kita harus memberikan antibiotik berdasarkan pola kuman. Nah, kemudian kalau keluar hasil kultur, maka dipakailah antibiotik yang paling sempit penggunaannya. Jadi kita bicara tentang yang lain. Ini pemahamannya, terima saja dulu. Slide selanjutnya kita melihat bahwa norepinephrine kalau cairan diberikan tekanan darah masih turun, MAP masih 65, berarti pasien jatuh ke dalam suatu kondisi shock sepsis sehingga kita harus memberikan obat-obatan yang mampu untuk meningkatkan tekanan darah. Meningkatkan tekanan darah. Bukan tekanan darah sama dengan heart rate kali cardio output. Cardio output ditentukan oleh tekanan perifer. Jadi untuk menaikkan tekanan perifer diberikan vasopresor. Untuk memberikan vasopresor diharapkan cardio output naik. Disinilah peranan dari
norepinephrine di sini. Ini adalah strong recommendation. Sangat penting kalau kita lihat pasiennya tekanan darahnya turun, MAPD bawah 65, kemudian kita kasih cairan 30 cc per kilogram berat badan dalam 3 jam, tekanan darah juga tidak naik, sudah saatnya kita memberikan norepinephrine. Setelah kita berikan cairan, laktat setelah 3 jam, kasih cairan, kita mau lihat apakah cairan yang saya kasih tadi memperbaiki perfusi ke target organ. Kalau memperbaiki perfusi ke target organ, maka injuri kematian sel berkurang, laktat akan turun. Di sini penting mengukur ulang laktat untuk melihat keberhasilan terapi. Selain laktat juga kita melihat raba, arteri, radialis, lihat kekuatan tekanan pervolumenya kuat, semakin kuat berarti menunjukkan perfusinya semakin baik. Kadang-kadang laktat juga tidak ada. Dikasih cairan, perhatikan heart rate berkurang, kemudian nadi semakin kuat, artinya terapi kita untuk cairan berhasil. Terapi cairan berhasil, kita tidak mengurangi, tidak menghilangkan source infeksi, maka sitokain tetap akan dihasilkan lagi, terjadi lagi cedera sel lagi, sitokain lagi, kerusakan pembuluh darah, terjadi lagi vasokonstriksi, terjadi lagi sumbatan, UDM, perfusinya akan menjadi kurang lagi. Jadi pemberian antibiotik menjadi poin penting untuk mengurangi source infection supaya sitokainnya menjadi berkurang. Nah, komplikasi-komplikasi yang timbul bisa paru, bisa gagal nafas, ginjal karena perfusinya berkurang, akut kidney injury, bisa terjadi trombos lihat dengan D-dimer yang meningkat. Perfusi ke ginjal bisa terjadi akibat penurunan dari pumping dari jantung, MAP-nya berkurang. Hingga berapa lagi habis ya? Kalau di sini bisa kita lihat, adakah pasien infeksi? Ada. Apa tanda-tanda infeksinya? Infeksinya dia sesak. Oh, sesak nafas. Oh, coba dulu cek di paru. Oh, paru kelihatannya ada infiltrat. Pasiennya sesak nafas. Respiratory rate meningkat. Fototorak adanya suatu pneumonia. Nah, apakah kondisi pneumonia ini sebagai suatu kondisi sepsis? Oke, saya hitung SOFA skornya. Saya hitung dari atas, dari kepala, scale koma, let's go, berapa? Turun ke paru, PO2 per FO2, apakah pasien menggunakan oksigen dan sebagainya. Ada hitungannya, bisa masukkan ke kalkulator langsung. Kemudian bisa dihitung dengan MAP berapa, baru ke hati, berapa bilirubin, ke ginjal, berapa kreatinin, apakah di atas 1,2, lihat tabel SOFA skor tadi, dan hitung trombositnya. Kalau lebih dari 2, maka infeksi yang saya dapat di paru-paru tadi, dengan SOFA skor di atas 2, ini adalah sebagai suatu kondisi sepsis. Maka apa yang saya lakukan? Lakukan adalah 6 pilar penanganan dari sepsis. Nomor 1, laktat, 2, cairan, 3, kultur, 4, antibiotik, 5, lihat kalau shock dia, berikan norepinephrine sebagai vasokonstriktor, ke-6 ukur lagi laktat untuk melihat keberhasilan terapi. Dan sebagai kesimpulan, jelas sekali bahwa sepsis adalah gangguan organ, disfungsi organ yang disebabkan oleh damage cell, yang disebabkan oleh injury dari sel, yang disebabkan oleh gangguan perfusi ke target organ, yang disebabkan oleh adanya UDEM, yang disebabkan oleh adanya plak, oleh adanya trombosis, yang disebabkan oleh adanya sitokain proinflamasi yang berlebihan. Ini disebut dengan disregulasi sistem imun yang disebabkan oleh infeksi. Jadi tidak disebabkan oleh gagal ginjal, tidak disebabkan oleh congestive heart failure, tidak disebabkan oleh stroke dan sebagainya. Ini adalah menjadi penyebab kematian yang tinggi di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Karena penanganan, kemampuan penegakan diagnostik yang juga masih minim di kita. Sehingga diagnostik stewardship menjadi poin penting dulu. Kemampuan kita mampu menegakkan suatu diagnosis sepsis. Kemudian setelah kita mampu menegakkan sepsis, penata laksanaannya apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan 6 pilar penanganan sepsis sebagai panduan. Dan tujuannya adalah apabila kita mampu menegakkan diagnosa yang baik, penata laksanaan yang baik, ini akan diharapkan mampu menurunkan angka mortalitas pasien sepsis. Demikian kita. Kalau ada yang bertanya silakan di chat saja.
Kalau sebut nama langsung tanya, kita masih punya waktu 10 menit. Silakan kepada kelas yang bertanya, silakan. Nah, untuk absensi kita mau bikin video dulu. Video absensi. Partisipan diaktifkan kameranya semua. Ada 48 orang sini. Bisa nih. Udah aktif ya? Udah foto? Udah semua? Senyum menampakkan giginya. Semua senyum. Udah? 1, 2 semua oke. Tunggu ya, aku cek dulu. Haji, Putri, salah bila, Fatimah, Ajra. Perempuan semua. Orang laki-laki nggak ada jadi dokter. Oh, ada 1, Jeffrey. Jeffrey kenapa kelasmu perempuan semua, Bang? Ada Muhammad Fain, Fakhruddin. Oh, udah ganteng kau, Muhammad. Umar. Ini Angelin, Elizabeth, Rabi, perempuan semua. Kita foto ya. Untuk absensi.